Apa itu talasemia? Talasemia merupakan penyakit kelainan darah merah yang diturunkan dari kedua orang tua kepada anak dan keturunannya. Penyakit ini disebabkan karena berkurangnya atau tidak terbentuknya protein pembentuk hemoglobin utama manusia. Hal ini menyebabkan eritrosit mudah pecah dan menyebabkan pasien menjadi pucat karena kekurangan darah atau anemia. Apakah penyakit talasemia ada di Indonesia? Ada. Talasemia ditemui di seluruh dunia, terutama negara-negara yang termasuk dalam Thalassemia Belt, Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika Sub-Sahara, dan Mediterania, termasuk Indonesia. Prevalensi penduduk dunia yang memiliki kelainan gen hemoglobin sekitar 7 hingga 8%, sehingga seharusnya di Indonesia terdapat sekitar 20 juta penduduk Indonesia yang membawa kelainan gen ini. Sampai 2016, baru terdapat 9.121 pasien talasemia mayor di Indonesia. Akan tetapi, sebenarnya masih banyak yang belum terdeteksi dan mendapat pengobatan optimal. Bagaimana seseorang dapat terkena talasemia? Talasemia adalah penyakit keturunan dan bukan penyakit menular. Pola penurunan sifat dan penyakit talasemia, penyebab utama kondisi ini adalah mutasi pada DNA sel yang membuat hemoglobin. Molekul hemoglobin terbuat dari rantai alfa dan beta. Ketika terjadi mutasi, produksi kedua rantai ini berkurang, sehingga menghasilkan talasemia alfa atau beta. Bagaimana cara mengetahui bahwa seseorang menderita talasemia? Memiliki riwayat keluarga dengan talasemia atau transfusi berulang. Gejalanya bervariasi, yang paling sering ditemui adalah pucat atau lemas akibat anemia. Perlu diketahui bahwa berdasarkan gejalanya, talasemia dibagi menjadi 3 jenis, yakni talasemia minor atau trait atau pembawa sifat, talasemia intermedia, dan talasemia mayor. Talasemia mayor umumnya diketahui sejak bayi, dengan gejala antara lain tampak pucat, lemah, lesu, sering sakit, kadang disertai perut yang membuncit. Pasien ini membutuhkan transfusi darah terus-menerus seumur hidupnya, setiap 2-4 minggu sekali. Talasemia intermedia biasanya baru terdiagnosis pada anak yang lebih besar dan biasanya tidak membutuhkan transfusi darah rutin. Talasemia minor atau trait atau pembawa sifat biasanya tidak bergejala, tampak normal, namun pada pemeriksaan darah dapat ditemukan kadar Hb yang sedikit di bawah normal. Melalui pemeriksaan darah dapat ditemukan kadar Hb yang rendah, kadar MCV dan MCH yang rendah, hasil analisa Hb yang abnormal. Pemeriksaan genetik dilakukan melalui pemeriksaan DNA. Apakah pasien talasemia dapat hidup normal? Talasemia minor atau pembawa sifat dapat hidup seperti orang normal, tidak mengalami perubahan penampilan fisik, dan tidak bergejala sama sekali. Namun individu ini memiliki resiko mempunyai anak dengan talasemia jika menikah dengan sesama talasemia minor. Talasemia intermedia memiliki kadar Hb yang lebih rendah, berkisar 8 hingga 10 gram per desiliter, sehingga tetap memerlukan transfusi darah namun tidak rutin. Pasien tetap dapat hidup normal. Beberapa kasus memerlukan pengobatan rutin untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Talasemia mayor dapat hidup dengan normal jika mendapatkan pengobatan optimal dengan transfusi darah rutin, konsumsi obat kelasi besi teratur, dan pemantauan ketat oleh dokter. Hal ini tentu membutuhkan dukungan penuh moral dan material dari keluarga. Jika tidak, pasien dapat mengalami banyak komplikasi, termasuk perubahan bentuk fisik tubuh, gangguan tumbuh kembang, beban materi dan psikologis pasien beserta keluarganya dikucilkan, sulit mencari teman dan pekerjaan. Bagaimana pengobatan talasemia? Talasemia ringan umumnya tidak memerlukan pengobatan. Untuk talasemia sedang hingga berat, perawatan mungkin termasuk transfusi darah, kelasi besi, suplemen asam folat, transplantasi sumsum tulang atau sel punca, pembedahan. Apa manfaat screening talasemia sebelum menikah? Talasemia bisa diturunkan secara genetik bila salah satu pasangan memiliki sifat pembawa talasemia.
Karenanya, untuk mencegah talasemia, sangat penting untuk melakukan screening talasemia sebelum menikah untuk mendeteksi pembawa hemoglobinopati. Screening sebelum menikah adalah langkah pencegahan untuk kualitas keturunan dan pernikahan yang lebih baik. Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh International Journal of Hematology and Oncology, orang tua dengan anak pengidap talasemia mengalami stres yang cukup besar karena kondisi kesehatan si anak. Ini juga terkait dengan tingginya biaya perawatan serta kurangnya ketersediaan perawatan medis yang mumpuni. Screening sebelum menikah juga membuat pasangan tahu langkah-langkah tepat yang harus dilakukan bila salah satu di antara mereka membawa sifat talasemia. Screening sebelum menikah biasanya akan melakukan beberapa tes. Ini mulai dari kelainan darah genetik umum, misalnya anemia sel sabit dan talasemia, termasuk juga risiko penyakit menular seperti hepatitis B, hepatitis C, dan HIV atau AIDS. Manfaat dari melakukan pemeriksaan sebelum menikah termasuk screening talasemia, yaitu mempromosikan kesadaran tentang konsep pernikahan sehat yang komprehensif, mengurangi tekanan pada institusi kesehatan dan bank darah, menghindari masalah sosial dan psikologis bagi keluarga yang anaknya mengidap penyakit keturunan, mengurangi beban keuangan keluarga dan masyarakat untuk merawat orang yang terluka.